A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim habibina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Kama sallaita wa barakta wa rahimta ala khalilika wa nabiyika imam an-nas sayyidina Ibrahim wa ala alihi fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar, kita bisa berkumpul alhamdulillah, subhanallah. Inilah nikmat yang luar biasa, dikasih waktu, masih hidup, dan terus kita isi dengan amal saleh. Di antaranya amal salehnya adalah menuntut ilmu. Man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Ya, hadis. Barang siapa yang menuntut ilmu, sungguhnya dia di jalan Allah sampai dia wafat. Allahu akbar. Mudah-mudahan terus kita niatkan lembaran hidup kita menuntut ilmu, menuntut ilmu, menuntut ilmu. May yurdillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diingini oleh Allah kebaikan, Allah senang sama orang ini, maka orang ini haus akan ilmu agama. Yufaqihu fiddin, maka orang ini dijadikan memahami dalam urusan agama. Mudah-mudahan perkumpulan hari ini menggambarkan Allah mencintai kita. Salam dan salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya akan membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Satu hadis kita kupas, tentu menafsirkan hadis ini hadis dengan hadis. Hadis dengan Al-Qur'an, tafsir hadis bil hadis. Tafsir hadis bil Qur'an. Menafsirkan hadis dengan hadis, menafsirkan hadis dengan Al-Qur'anul Karim. Ada perilaku-perilaku yang mungkin di mata manusia itu hina, tidak ada artinya. Bahkan orang mencibir, menghina dan melecehkan. Akan tapi itu sangat mulia di mata Allah. Nah, sementara kita hidup mencari ridha Allah bukan ridha manusia. Ridha Allah atau irda nas ghayatun la tudrak. Wardallah ghayatun la tutrak. Fadrik ma la yutrak. Fadrik ma la yutrak, ma la yudrak, watruk ma la yudrak. Ya. Ridho manusia itu adalah sesuatu yang mustahil Anda gapai. Semua orang supaya senang itu mustahil Anda gapai. Pasti aja Anda nggak suka. Tapi ridho Allah, hal yang tidak boleh Anda tinggalkan. Maka kejar yang tidak boleh ditinggalkan. Tinggalkan yang tidak mungkin digapai. Ya, berarti kita meninggalkan, jangan mencari supaya orang senang terus. Bagaimana Allah itu supaya senang dan cinta pada kita. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada hari ini kita membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Daud. Nomornya 4167. Haddatsana Muhammad ibn Uthman ad-Dimashqi. Abu Yamahir qala haddatsana Abu Ka'ab Ayyub ibn Muhammad As-Sa'di qala haddatsani Sulaiman ibn Hubayb al-Muharibi an Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abi Umamah. Rasulullah SAW mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mara wa in kana muhiqqan. Ini aja dulu kita bahas, ya. Yaitu diceritakan oleh Muhammad ibnu Uthman ad-Dimashqi, ya, dari Dimashq. Dimashq itu di Syria, ya. Abu Jamahir diceritakan oleh Abu Ka'ab ibnu Ayyub ibnu Sa'ad As-Sa'di, dan diceritakan oleh Salman ibnu Hubayb al-Muharibi dari Abi Umamah. Rasulullah SAW bersabda, bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku za'imun bi baitin, aku jamin, nah, kan, satu rumah fi rabdil jannah, ada surga, ada tepian-tepian surga itu, di situ ada bangunan yang indah sekali.
Aku jamin orang itu akan mendapatkan istana ini. Kenapa saya katakan istana? Karena rumah di surga beda dengan rumah di dunia. Ya. Oh, kita rumah di surga tuh jalan kaki dari ujung ke ujung itu 70 tahun sendiri. Oh, ya. Begitu dahsyat. Buat siapa Rasulullah menjamin itu buat siapa? Subhanallah. Rasulullah SAW menjamin orang itu akan mendapatkan rumah yang begitu indah di tepian-tepian surga, yaitu liman tarakal mara wa in kana muhiqqan. Yang meninggalkan debat padahal dia benar. Berarti lawan debatnya dia salah, tapi dia tinggalkan. Subhanallah. Dengan senyum, dengan baik, dia tinggalkan. Dia tidak memperuncing. Karena dia sadari bahwa apa yang dirasakan perdebatan itu tidak mendapatkan ridha Allah. Walaupun dia benar. Allah. Hadis ini mungkin kita biasa aja. Ini bukan biasa, ini luar biasa karena ini adalah salah satu perilaku yang di depan manusia, di mata manusia itu jelek, kalah, hina, rendah, tapi di mata Allah mulia, tinggi. Subhanallah. Ini yang harus kita pahami. Mampukah kita ketika kita ini punya argumentasi yang kuat, kita ini punya di posisi yang benar, lawan kita di posisi yang salah, kita sabar, diam, kita tinggalkan debat. Artinya ya bukan berarti kita melengos begitu. Tetap rahmatan lil alamin. Kita menebarkan rahmat. Ini cuplikan hadis. Jadi ini yang kita akan kupas pada hari ini. Bagaimana kita memahami hadis-hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan perilaku-perilaku di mata manusia buruk, hina, tapi di mata Allah mulia. Kenapa saya katakan buruk? Karena ya ente kalah debat. Ya, padahal kita ini bukan kalah debat, tapi kita ngalah. Subhanallah. Padahal kita benar, lawan kita salah. Untuk melengkapi hadis ini ada 3 golongan. Yang pertama, dikasih surga, yaitu di tepian-tepian surga. Dikasih istana, yaitu rumah di tepian surga. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang meninggalkan perdebatan padahal mereka pihak yang benar. Berarti lawannya salah ya. Yang aneh kan sudah salah, ngotot. Nah ini yang terjadi. Ya. Jadi kadang-kala kita lupa bahwa dalam kehidupan ini pasti diuji. Diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan dulu sampai akhir, tapi kita fokus di poin ini. Nanti kita akan kupas satu demi satu. Lanjutkan hadis Rasulullah SAW. Tadi kan, ana za'im bi baitin. Nah, yang kedua, wa bi baitin fi wasatil jannah. Rasulullah SAW mengatakan, aku jamin ada lagi rumah yang indah di tengah surga. Liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Apabila dia meninggalkan dusta, bohong, walaupun bercanda. Ini pernah saya terangkan, kalau nggak salah waktu itu saya masih di New York gitu kan, yaitu judulnya adalah orang-orang yang mendapatkan istana di surga. Hadis-hadis saya kumpulkan semua ya, yang berkaitan dengan janji-janji Allah dan Rasulnya. Siapa aja sih yang mendapatkan istana di surga? Salah satunya hadis ini. Kalau tidak salah ada 10 golongan, 11 golongan. Oke, balik lagi tadi. Siapa yang mendapatkan rumah di tengah surga, yaitu dia meninggalkan dusta, bohong, walaupun bercanda. Kalau bercanda, apalagi yang serius. Nah, kebanyakan orang kan yang serius-serius, yang fundamental, dia bohong. Bayangkan. Ini hati-hati dengan dusta. Lanjut ini yang dahsyat. Kenapa? Dia tinggi nih. Wa bi baitin fi a'lal jannah. Dan aku jamin orang itu mendapatkan istana di surga yang paling tinggi. Di surga yang paling tinggi. Siapa itu? Liman hasana khuluqahu. Barang siapa yang baik, bagus perilakunya, akhlaknya. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Subhanallah. Hadis ini harus kita praktekkan, bukan hanya hafal, tapi praktekkan. Ya.
Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ayat suci Al-Qur'an mengingatkan kita wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan. Tasbirun wa kana rabbuka basira. Ini Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala wa ja'alna ba'dukum li ba'din. Kujadikan sebagian di antara kalian terhadap sebagian yang lain sebagai ujian. Ya. Atasbirun, mampukah Anda bersabar? Wa kana rabbuka basira. Allah tahu, Maha melihat, Maha mengetahui sekecil apapun yang dalam pikiran kita, dalam hati kita, di pikiran kita semua Allah tahu. Sekecil apa pikiran, saya mau begini. Hati kita tahu Allah, sekecil apapun. Subhanallah. Tapi ada kata-kata, mampukah Anda bersabar? Allahumma shalli Muhammad. Mampukah Anda bersabar? Ini Al-Quranul Karim. Maka kita bagaimana kita menyadari ayat suci Al-Quran ini, yaitu Al-Quran mengingatkan kita, mampukah kita bersabar? Tergantung. Apakah kita mampu bersabar atau tidak. Berarti bersabar dalam menghadapi apa? Menghadapi ujian. Siapa yang memberikan ujian? Allah dijadikan waja'alna, dan kami jadikan. Ba'dukum li ba'din, di antara sebagian di antara kalian kepada sebagian yang lain sebagai ujian. Siapa yang melakukan itu? Waja'alna, kami. Itu Allah. Memang di skenario Allah Azza wa Jalla menjadikan kita ini saling diuji. Saya diuji oleh istri saya. Istri saya diuji oleh saya. Suami istri diuji oleh anak. Anak diuji oleh orang tuanya. Ini Al-Quran. Ini kata-kata akhir ayat. Surat Al-Furqan, yaitu surat 25 ayat 20. 25, 20. Surat kata-kata akhir, waja'alna, dan kami jadikan ba'dukum, sebagian di antara kalian, li ba'din, terhadap sebagian yang lain, fitnatan, ujian. Jadi kita dalam berinteraksi, di dalam rumah tangga kita, mesti aja ada beda pendapat. Pasti. Mampukah kita melihat nilai-nilai ajaran agama Islam, yaitu saling menghormati, kita terapkan dalam diri kita, respect differences, berbeda pendapat, keep smiling, 2 cm ke atas, 2 cm ke atas, keep smiling, biasa aja. Gitu. Suami istri pastilah beda pendapat. Karena kalau gesekannya kuat, gitu kan. Ini yang disebut dengan wabarakallahu alaikum. Semoga kalian berdua penuh dengan keberkahan Allah dalam kesengsaraan. Kesengsaraan apa? Karena berantem beda pendapat. Ini bahasa kasarnya berantemnya. Yang satu A, yang satu Z beda pendapat. Kita beda pendapat dengan anak kita. Debat itu terjadi debat. Astagfirullahaladzim. Dengan tetangga kita. Ataupun dalam organisasi. Kita beda pendapat dengan ketua, dengan sekretaris, dengan bendahara, dengan divisi ini, divisi ini. Ataupun dalam kepengurusan. Bahkan kepengurusan masjid sekalipun. Kepengurusan ormas Islam. Kepengurusan parpol, apapun namanya. Nah ini dalam bertetangga juga kadang-kala beda pendapat. Kita beda pendapat dengan Pak RT, gitu kan, Pak RW. Bisa aja gitu. Tapi redaksi, dan kami jadikan ini surat 25 ayat 20, akhir kata-kata ayat itu kami jadikan sebagian di antara kalian terhadap sebagian yang lain sebagai ujian. Jadi ini ujian. Maka dalam berinteraksi sosial, hati-hati, ada ujian dari Allah. Atasbirun, mampukah Anda bersabar? Bisakah Anda bersabar? Mau nggak ente sabar? Aku yang uji. Ini ujian dari siapa? Ujian dari Allah. Karena kata-kata waja'alna dan kami. Berarti Allah. Allahu Akbar. Jadi memang skenario Allah, hidup itu ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan Allah menciptakan kehidupan. Subhanallah. Untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Disebut dulu kematian, bukan disebut kehidupan dulu. Kenapa? Karena kecenderungan kita lupa akan kematian. Lupa akan akhirat. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, dari surat Al-Furqan ini kita harus memahami hati-hati. Kita ngeliat anak kita, hati-hati.
Ini adalah ujian buat saya. Dan ingat, ujian itu bukan harus sengsara terus. Justru banyak orang ujian, insya Allah minggu depan kita bahas lagi ya, mudah-mudahan kita sehat walafiat, ada umur ya, panjang umur, kita akan kaji perilaku-perilaku yang di mata manusia hina, jelek, tapi di mata Allah, Masya Allah, luar biasa, mulia. Jadi ada disebut ahlul afiyah, ada disebut ahlul bala, nanti kita bahas hadisnya, Masya Allah. Jadi hari ini kita akan membahas ayat Al-Quran ini, memang dalam berinteraksi pasti ujian. Jadi ketika saya ngeliat anak saya ujian, ngeliat istri saya ngeliat ujian, siapapun ujian. Tapi ingat ada 2 ujian. Wa balawnahum bil hasanati wasayyi'at, dan kami uji kalian dengan nikmat dan kesengsaraan. Jadi nikmat dan sengsara, kebanyakan orang ketika ujian kesengsaraan tangannya mengadahkan ke langit, ya Allah, tolong ya Allah, sengsara. Tapi ketika nikmat dia lupa. Maka banyak gagal dalam ujian nikmat daripada ujian sengsara. Al-Quran. Jadi kalau pasangan hidup Anda berbuat baik, Anda harus balas kebaikan itu. Jangan diem aja. Kalau anak kita berbuat baik, kita balas. Walaupun itu anak kita. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw ruddu bimithliha. Kalau Anda mendapatkan penghormatan, maka balas penghormatan itu yang lebih baik atau minimal samalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimal assalamualaikum, waalaikumsalam. Minimal sama. Jangan di bawahnya assalamualaikum. Nggak jawab. Itu nggak boleh. Itu dosa. Di sini baru kita paham Allahu Akbar. Betapa kita ini harus berbuat baik. Maka kita mengerti. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baik terus. Berbuat baiklah Anda terus. Kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Allah tidak pernah berhenti berbuat baik kepada kita. Nah ini diberikan contoh. Allah ngasih contoh, ngasih suri tauladan kebaikan. Berbuat baik sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian. Allah. Di sini baru kita paham Allah. Maka kita harus terus ketika dia berbuat baik, kita mendapatkan kebaikan, kita diam saja, maka kita gagal ujian nikmat. Yang gampang aja, kita dipinjemin pulpen. Pinjem pulpennya dong, oke. Selesai. Nih pulpennya ya. Nggak ada terima kasihnya. Man lam yuskrillah, lam yuskrillah. Gambaran orang yang tidak berterima kasih kepada Allah, sesungguhnya yaitu gambarannya adalah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka di posisi yang mendapatkan kebaikan, minimal mengucapkan terima kasih, minimal. Ya kalau bisa maksimal apa? Ya Anda balas dengan kebaikan apapun, namanya bentuknya apa saja. Ini Al-Quran. Nah, jadi orang Islam itu tidak boleh pasif banget. Dia dapat kebaikan, dia diam. Enggak. Anda harus membalas. Minimal sama Quran. Ya, tadi contohnya, Assalamualaikum. Dia diam aja, dosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Keren banget. Harus lebih baik atau minimal sama, nggak boleh kurang dari itu. Allah. Maka balik lagi dalam hadis tadi, ketika kita berinteraksi pas ada benturan, ujiannya itu 2, nikmat dan sengsara. Ketika dia memberikan nikmat, istri kita, suami kita, anak kita, siapapun, tetangga kita, teman dalam kepengurusan apapun, maka kita tidak boleh dia merespon dengan respon yang baik, reaksinya baik juga. Tapi kalau ada kesengsaraan, nah di situ kita bersabar. Jangan sampai memaksakan pendapat kita harus dia terima, jangan. Ini beda pendapat dalam apa? Dalam apa saja, masalah apa saja. Nah, sekarang kita lihat betapa banyak orang beda pendapat langsung marah. Hajar dengan banyak argumentasi, dia ngomong panjang lebar, bahkan kata-kata menyayat hati orang, nggak bodoh, nggak sebodoh. Yang penting saya ngomong gini. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Maka ini berbahaya sekali. Kalaulah tadi Rasulullah mengatakan, udah tinggalin, man tarkal mara wa in kana muhiqqan.
Kalau Anda meninggalkan debat itu, Anda dapat satu istana di pinggiran surga begitu indah Allah. Kalau ada telaga yang begitu bagus, pinggirannya itu ada rumah indah, cakep. Itu jaminan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita diberikan obsesi akhirat, ada surga. Walaupun kita meninggalkan debat itu kesel, gedek. Tapi karena ada surga, sudahlah saya diam aja lah. Dia tidak membalas. Itulah gambaran orang yang mempunyai cahaya di dalam hatinya. Cahaya rahmat Allah ada di dalam hati. Subhanallah. Kalau tidak ada, ngamuk iya. Ini bayangkan perdebatan itu tidak boleh. Kenapa? Kalau udah debat, selalu nepuk dada. Saya hebat. Argumentasi begini. Anda nggak ada apa-apanya. Itu namanya juga debat. Kemudian kita cari pendukung kita. Kalah. Astagfirullahaladzim. Ini namanya bukan lagi lillah. Tapi untuk atas nama baik saya. Supaya saya dibilang keren, ilmiah, apapun. Padahal apa yang kita lakukan itu mencari ridha Allah. Maka perdebatan kalau mencari ridha Allah, sabar udah gitu. Begitu. Maka tutur kata kita harus yang baik. Kalau debat terus lama-lama terpancing emosi, lama-lama ngomong yang tidak baik. Udah, gak usah. Apa sih kamu tuh siapa? Astagfirullah. Kepada istri, pada anak, bahkan di WA group. Ini sekarang lagi heboh-hebohnya di sana bicara debat. Perdebatan yang enggak ada manfaatnya, bahkan merugikan akhirat. Tahu dari mana? Hadis. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, nanti di akhirat, maka dia bertutur kata yang indah, bertutur kata yang menyejukkan, bertutur kata yang mendamaikan, bertutur kata yang baik, atau diam. Hanya dua. Bertutur kata yang baik atau diam. Bertutur kata yang menyejukkan, mendamaikan, atau diam. Sekarang kala di WA group yang satu ngomong gini, dapat backingan, dapat dukungan, di back, didukung, keren. Kayak dukung, ini dukung. Astagfirullah. Ini gambaran orang yang haus akan ridho manusia. Kalau ridho Allah tidak apa-apa. Kau diam tidak apa-apa, ada Allah. In sabarta wahtasabta, kalau Anda bersabar dan mengharapkan ridho aku, kata Allah. Ketika benturan awal, ada kata-kata yang menyakitkan, dia ngomong, nggak usah direspon langsung, sabar. Itu namanya sadbatul ula, benturan awal, gitu. Dia bersabar dan hanya mengharap ridho Allah. Ya Allah, karena ada ridho engkau, aku nggak berani. Jangan sampai, ya Allah. Setan, ya Allah, jangan sampai. Nah, Allah melihat. Apa kata-kata Allah dalam hadis qudsi? Aku tidak ridho ngasih kepada orang ini kecuali surga. Allah. Dijamin surga lagi. Yang tadi hadis Nabi Muhammad SAW. Ana za'imun bi baiti fi rawadil jannah. Aku jamin satu istana di pinggiran tepian surga. Yang tadi hadis yang barusan kita terangkan. Itu hadis qudsi. Aku tidak ridho memberikan engkau, hai manusia, hai Bani Adam, kecuali surga. Kenapa? Karena engkau ketika ada yang menyakitkan hatimu, benturan awal, dia sabar. Ya Allah, aku minta ridho engkau aja, ya Allah. Aku bersabar hanya karena engkau, ya Allah. Maka Allah akan ngasih surga. Di surga semua. Emang ada ancaman neraka? Ada. La yadkhulul jannah man kana fi qabli habbati dzarratin min kibarin. Ini ancaman. Tidak akan masuk surga, berarti masuk neraka dong. Karena di akhir cuma dua, surga atau neraka. Tidak akan masuk surga. Barang siapa di dalam hatinya ada ketakaburan, walaupun sebesar biji sawi, walaupun sebesar biji zarah, sekecil apapun. Hati-hati ini. Para sahabat dengar itu lunglai, takut. Waduh, kalau nggak masuk surga, ya pasti masuk neraka. Cuma dua tempatnya, surga atau neraka. Akhirnya ada yang bertanya, memberanikan diri. Ya Rasulullah, kalau kita berpakaian yang bagus, cakep, kemudian beralas kaki yang bagus, cakep,
Apa iya kita masuk neraka nggak masuk surga? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah bersalawat. Allah itu indah. Indah dan mencintai keindahan. Berarti Anda tidak takabur. Apalagi ada hadis Rasulullah SAW, Allah tidak suka dengan orang yang tidak menunjukkan nikmat Allah. Bukan berarti pamer-pamer. Nah, kalau Anda punya baju yang bagus, punya ya sudah, jangan baju yang rombeng-rombeng Anda pakai. Menunjukkan seakan-akan tidak bersyukur kepada Allah. Bentuk rasa syukur kita pada Allah bukan hanya alhamdulillah, bukan hanya sedekah, tapi kita nikmati itu dengan hati kita. Ya Allah, alhamdulillah. Kira-kira gitu. Ya Allah senang gitu. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Betapa Allah SWT mengingatkan kita jangan sampai di dalam hati kita ada ketakaburan, keangkuhan, kesombongan. Walaupun sebesar biji sawi, walaupun sebesar biji zarah. Adakah itu? Ketika saya berpakaian supaya saya dibilang hebat kah? Apakah Anda meniat di dalam hati kita itu, ya Allah, mudah-mudahan aku mendapatkan pujian dari manusia, gitu kan? Apa pujian dari Allah? Kita nggak tahu. Apakah kita dalam hati kita betul-betul Allah yang kita agungkan, atau saya. Takaburan. Maka ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau orang bajunya bagus, alas kakinya bagus, apa yang masuk neraka ya Rasulullah? Kalau tadi kan tidak akan masuk surga, berarti masuk mana lagi kalau bukan masuk neraka? Apa kata Rasulullah? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah indah dan mencintai yang indah. Berarti nggak masuk? Ya nggak masuk. Dua ketakaburan itu. Batarul haq wa abdun nas. Dia menolak kebenaran dan melihat orang lain lebih rendah daripada dirinya. Merasa hebat. Apa kamu? Merasa dia benar, dikasih padahal dia salah, dikasih input apapun. Ini yang berbahaya sekali. Ketika kita diingatkan oleh Rasulullah SAW hadis ini, ya Allah, baru kita ngerti hadis yang tadi. Ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah liman tarkal mara wa in kana muhiqqan. Baru kita ngerti, aku jamin satu istana di tepian surga. Begitu indah buat orang yang meninggalkan debat. Walaupun orang itu adalah benar. Allahumma shalli ala Muhammad. Dahsyat. Ini dahsyat banget. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah terbesar bagi yang bersabar. Tapi ketika kita bersabar, mohon maaf. Kita dihinanya. Kalah debat ya. Orang nggak bisa ngapa-ngapain itu, buktinya diem. Dia hina di mata-mata satu, nggak ada argumentasinya. Salah dia. Lawannya malah bertepuk dada, busung dada. Padahal dia salah. Justru yang diam itu benar. Justru kadang-kala kita lupa bahwa apa yang kita lakukan itu yang terpenting adalah ridha Allah, bukan ridha manusia. Ini kadang-kala kita, kejar ridha manusia. Padahal irdhaun nas atau ridha nas ghayatun la tudrak. Supaya orang semua senang sama kita, itu adalah cita-cita yang mustahil Anda akan gapai. Kalau udah mustahil akan digapai, udah tinggalin aja, namanya juga mustahil. Gak mungkin semua orang senang sama kita, sehebat apapun. Manusia apalagi yang lebih dahsyat daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW udah luar biasa, begitu indahnya, begitu santunnya, begitu harumnya. Tapi lihat, ada orang yang tidak mencintainya. Ada orang yang mencaci makinya. Subhanallah. Ada orang bikin kartunnya. Udah meninggal, dia ketabrak, kebakar. Alhamdulillah Ustaz. Kalau meninggal. Iya, diajarkan. Para sahabat pun mendengarkan itu. Kalau musuh-musuh Islam wafat, ya kita pun bersyukur. Baik lagi, kembali lagi tadi. Ketika orang itu ada ketakaburan. Ya Allah benci banget. Loh, kalau debat. Pasti ada ketakaburan, saya pinter, saya benar. Bisa jadi dia yang salah, orang lain benar, maka dia menolak kebenaran. Dan di underestimate, dia melihat orang lain lebih rendah. Lah, siapa sih dia? Malah ketakaburan. Akibatnya apa? La yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga. Allah. Maka itu hati-hati. Karena kalau kita lawan debat kita sama anak, sama istri, sama suami, sama ormas apapun namanya, sering terjadi debat.
Maka kita kadang-kadang ogah sama dia. Itu ketakaburan. Mau apa nggak ada apa-apa orang itu. Hah? Ini ketakaburan. Karena ini dilarang dan Allah benci. Tahu dari mana? Surat Luqman surat 31 ayat 18. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Jangan Anda memalingkan wajah. Ini pipinya nih. Nggak mau. Nggak boleh. Ini larangan. Wala tusa'ir khaddaka lin-nas. Jangan Anda palingkan wajahmu dari manusia. Jangan. Nggak boleh. Haram-haram ini larangan. Larangan dari siapa? Dari Allah. Surat Luqman. Allah Akbar. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di muka bumi. Penuh dengan kesombongan, keangkuhan. Sombong. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah benci. Nggak suka orang yang mukhtalin fakhur. Orang yang sombong dan membanggakan diri. Nih lihat saya orang hebat. Ini orang hebat. Kamu nggak tahu nih. Ini saya dengan gubernur. Ini saya dengan wali kota. Ini saya dengan selebritis. Ini dia banggakan apa yang dimiliki. Padahal itu milik. Malah nggak ada yang dimiliki. Ini namanya mukhtalin fakhur. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Kalau jalan disederhanakan. Kalau orang sederhana dan wala tamshi fil ardh, jangan berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Inna ankara aswat la sautil hamir. Jangan bersuara yang menyakitkan. Itu seperti lebih rendah, lebih jelek daripada suara keledai. Karena wa inna ankara aswat, padahal suara keledai paling jelek kira-kira gitu. Allah. Ini kisah surat Luqman. Maka baru kita ngerti kenapa Rasulullah mengatakan, aku jamin satu rumah, satu istana di surga. Siapa yang ninggalin debat? Karena dia tidak mukhtalin fakhur. Dia tidak membanggakan siapa saya. Ya Allah, sabar dia. Kenapa bisa sabar, Ustaz? Dia bisa sabar, saya temperamental. Oh, hati Anda harus Anda bersihkan dulu. Anda banyak berzikir dulu. Baru Anda merasakan ketentraman hati dan kesabaran. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah SAW tadi, dua karakteristik kesombongan. Dia menolak kebenaran dan underestimate melihat orang lain lebih rendah. Kalau Anda debat pasti melihat orang lain lebih rendah. Ya nggak ngerti orang. Alah. Udah debat di WA group selesai, di luar WA group offline-nya. Wih, caci maki sebulan. Ya Allah, habis. Pahala kita habis, itu namanya hasad. Maka kita jangan sampai terjebak dengan hal-hal seperti ini. Jaga hati kita. Debat nas, keep smiling. Ya Allah, berikan rahmat-Mu. Ini penting. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fabima rahmatim minallah linta lahum." Kalau Anda tahu redaksi ini, Masya Allah. Ini selalu jadikan pegangan saya. Kenapa? Fabima rahmatim minallah linta lahum. Hanya dengan rahmat Allah, ada cahaya Allah dalam hati kita, maka perilaku kita akan lebih baik, lebih santun. Tutur kata kita terjaga. Kalau sekarang kita marah, maunya tonjok, ini hatinya ada api. Ada api. Maka itu kita minta cahaya Allah, rahmat-Mu ya Allah, rahmat-Mu ya Allah, rahmat-Mu ya Allah. Kasih aku rahmat ya Allah, sehingga tutur kata aku lembut. Berilah kau lembut, bikin orang senang ya Allah. Jadikan semua gerak-gerikku ya Allah mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Sehingga ketika Engkau Ar-Rahman, orang yang maha memberikan cahaya rahmat Allah, aku pun akan melakukan hal itu. Saya dekat dengan lampu, badan saya bercahaya, logik. Saya dekat dengan AC, dekat dengan kipas, badan saya semakin dingin, logik. Saya dekat dengan api unggun, semakin dekat dengan semakin hangat, semakin panas, yes, itu pasti. Kalau kita dekat dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka di dalam hati ini ada cahaya Allah. Fabima rahmatin minallah lintalah, maka tutur kata kita pun menebar rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sekali-kali kami tidak pernah mengutus engkau, hai Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta.
Rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin saja, bukan rahmatan lil mukminin saja. Rahmat mau kafir, mau siapapun harus menebarkan rahmat, bahkan alam semesta, termasuk binatang, termasuk tumbuh-tumbuhan, kita harus memberikan rahmat. Allahu Akbar, Allah. Maka dengan rahmat, ketika kita dekat dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, tutur kata kita baik. Bagi siapa yang marah-marah, komplain terus, ngomel terus, ini tanda-tanda sholatnya tidak diterima. Ini pemahaman saya. Tahu dari mana? Surah Al-Ma'arij. Baik, kembali gitu, saya tidak akan bahas itu. Jadi kita dalam membangun kesalahan individual vertikal harus tercermin dalam kesalahan sosial horizontal. Kalau tidak, bagaimana Islam akan nampak di panggung dunia? Kalau kita, nah ini yang Islam itu nampak di panggung dunia apa? Dari akhlak orang-orang beriman. Orang iman bagus, orang beriman bagus. Itu jadi dan zaman Nabi Muhammad SAW, zaman para sahabat, Islam berkembang pesat karena akhlak mereka. Sekarang kan enggak. Kadang-kala karena nikah ya sah-sah saja, mau nikah Islam dulu dah, gitu ada. Subhanallah. Oke, itu ketika saya di Mentawai, yang penting berbuat baiklah, mau muslim non muslim berbuat baik. Alhamdulillah ternyata banyak sekali dengan perilaku seperti itu orang masuk Islam. Maka rahmat Allah di sini harus ada, cahaya Allah. Kalau ada orang ngomel, marah, berarti tidak ada cahaya dalam hatinya. Dan kita ketika debat dengan dia nggak usah, tinggalkan. Kenapa? Tutur kata kita harus baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhirat, berkata yang baik, berkata yang menyejukkan, berkata yang mendamaikan, atau diam. Itulah gambar orang beriman. Itulah gambar yakin dengan Allah, yakin dengan hari akhirat. Dia bisa mengolah emosinya karena janganlah saya ingin bahagia di akhirat. Udah, yang penting saya bertutur kata yang baik, ya Allah bertutur. Begitu caranya. Disinilah perdebatan baru dalam Islam luar biasa. Kita menghormati. Bahkan di dalam hal-hal yang sangat fundamental, sangat vital sekali, yaitu akidah. Masalah keyakinan kita yang menentukan surga nerakanya. Yang berkaitan dengan la ilaha illallah. Ada orang mengatakan Tuhan itu 3, ada mengatakan Tuhan itu sekian, berapapun. Kita tetap harus menebarkan rahmat Allah. Karena mereka adalah rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil muslimin. Di sini kita, ya Allah, tetap kita berbuat baik. Walaupun di berbeda agama. Lakum dinukum waliyadin. Itu kan dahsyat. Kita hormati, silakan. Anda beribadah dengan agama Anda, dengan keyakinan Anda, silakan. Kami punya ibadah. Kami beribadah ya sesuai dengan Tuhan kami dan agama kami, kita saling hormati. Itu kurang apa? La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. La infisama laha. Wallahu sami'un 'alim. Redaksi Al-Qur'an ini itu Al-Baqarah 256. Gak ada paksaan dalam beragama. Ini akidah kita. Hal yang dahsyatnya luar biasa itu akidah saja kita tolerir, tidak ada paksaan. Kita masalah kecil, masalah ini, masalah hal yang kecil. Yang lebih kecil daripada akidah, itu maksain. Astagfirullah. Ini masalah akidah aja kita hormati. Gak ada paksaan. Nah, kita harus ngerti inti. Kita harus ngerti inti. Kadang-kadang di WA group juga terjadi, bukan hanya interaksi antara tetangga, anggota keluarga. Di WA group, hajar lagi, hajar. Teman-temannya, ayo kita serang. Yang nyerang banyak. Ini apa ini? Kalau bagi saya ini orang-orang kesurupannya, gitu kan. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Kadang-kadang gambarannya, kadang-kadang nggak para komentar masalah Al-Quran nggak dikomentari, masalah hadis tidak dikomentari, masalah doa tidak dikomentari. Tapi giliran berantem, aktif di WA group. Kalau masalah Quran, hadis, ceritanya nggak aktif. Tapi yang berantem malah aktifnya apa nih, ya Allah? Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawat wal baghdha. Syaitan berjuang mati-matian agar kalian terjerumus dalam jurang permusuhan dan saling membenci. Mati-matian. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa syamalihim.
Syaitan bersumpah di depan Allah, ya Allah, aku sumpah saya akan serang manusia dari segala penjuru, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Diserang terus. Ini sumpah Al-Quran. Maka kita kadang-kala diserang oleh syaitan supaya kita benci. Wah, dibalas kurang ajar, hajar lagi, hajar lagi. Tutur kata kita tidak lagi sesuai dengan Al-Quran. Supaya kita dihebat di mata manusia, oh yang keren, itu jangan diem aja, yang jawab dong. Oh iya dong, saya mulia di mata manusia tapi hina di mata Allah. Nah, tapi harusnya Anda sabar, nggak usah respon. Wah, gimana sih, lo kalah lo. Masa diem aja, ya kayak gitu doang kalah. Padahal tidak kalah. Dia menang di hadapan Allah. Menang terhadap nafsunya diuji, emosi. Subhanallah, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, hidup itu bukan apa yang saya inginkan. Tapi hidup itu apa yang Allah inginkan. Kalau saya inginkan sekarang maunya tidur, orang belum tidur ya maksimal 2 jam nggak sampai. Maunya tidur aja udah. Nggak, tadi malam rapat dengan lawyer, selesai kita bikin lagi draftnya, terus bla bla bla. Mengajar di Norwegia, terus tanggung subuh tanggung. Hidup itu bukan apa yang saya inginkan, tapi apa yang Allah inginkan. Kalau kita inginkan semua emosi, debat, hajar lagi. Terus aturan agama itu di mana? Apakah Anda Muslim? Muslim itu bahasa Indonesianya orang yang tunduk pasrah kepada Allah. Islamun artinya al-khudu' wal inqiyad. Islam artinya adalah tunduk. Islam artinya adalah pasrah. Pasrah kepada siapa? Ya kepada Allah, kepada siapa lagi? Atas birun mampukah Anda bersabar? Orang tapi dia nyakitin, ini sudah, biarkan, sabar. Allah juga tahu isi hati Anda. Sabar. Fabima rahmatin minallah lintal, tapi kalau Anda ada rahmat Allah, tutur kata Anda lembut, mereka akan bisa kita peluk. Wa kunta fadhan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Tapi kalau Anda keras, bukan malah mereka tunduk, malah marah, emosi. Subhanallah, ini Ali Imran 159. Ali Imran debat gak usah, kan tutur kata harus baik. Ingat hadis Nabi, dijamin surga. Berarti apa? Mulia di mata Allah. Jangan pakai keras. Law kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Kalau Anda keras hatinya, mereka akan kabur, lari dari rumah Anda. Kabur mereka. Bayangkan, tapi dia bikin kesel, tapi dia salah. Oke, dia salah. Lihat redaksi Al-Quran surah Al-Imran 159. 3:159. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Udah maafinlah, ampun. Bahkan kalau perlu, ya Allah ampuni dosa-dosa dia. Yang ada juga, nggak mau. Wasyawirhum, duduk ngobrol yang baik. Fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau emang betul-betul berkeinginan untuk berbuat baik, tawakal Allah, pasrah Allah, pasrah Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta banget dengan orang yang tawakal, pasrah pada Allah. Maka kita minta, ya Allah, kasih rahmat, menjadikan aku hamba-hambamu yang kau cintai. Minta. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mulia di mata Allah. Kenapa? Disabar, tutur kata, dia memaafkan. Tapi hina di mata manusia, kalah dia, nggak bisa ngomong akhirnya, tuh kan? Saya, makanya saya hancurin dia kata-kata begini. Orang yang merasa menang itu hina di mata Allah. Oh iya. Bapak Ibu yang dicinta Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kita semua mudah-mudahan dicinta oleh Allah. Tutur kata kita harus baik. Karena gambaran orang beriman bertutur kata yang baik atau diam. Bahkan urusan yang sangat fundamental akidah kita hormati, lakum dinukum waliyadin. Redaksi Al-Quran surat Al-An'am, tolong dicatat baik-baik. Ini surat Al-An'am ayat 108. Ini dicatat baik-baik supaya kita ngerti banget. Oh dahsyat. 6108. Ingat-ingat surat Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Wala tasubbul ladzina, jangan engkau hina-hina. Alladzina yad'una min dunillah, orang yang menyembah, mengagungkan, menyerukan, berdoa kepada selain Allah. Berarti musyrik. Karena dosa paling tinggi adalah isyrak billah. Dosa tertinggi adalah isyrak billah. Maka ini musyrik luar biasa. Nah, jangan Anda hina orang-orang yang menyembah selain Allah. Berarti musyrik. Oh iya, menyembah selain Allah. Yang tadi, beda agama kita hormati. Lakum dinukum waliyadin, kita hormati.
Nggak usah kita konfrontir, udah kita hormati, keep smiling. Bahkan dilarang kita menghina orang. Nah ini bukan masalah akidah, bukan masalah dosa-dosa besar yang seperti musyrik tadi. Kita ribut dengan anak, dengan istri. Di WA grup masalah-masalah kecil. Astagfirullahaladzim. Menunjukkan siapa saya, menunjukkan dia hebat. Dia pikir WA grup itu dia sendiri baca, orang-orang diem, nggak semua merespon. Karena dia tahu, ini tidak baik. Tapi dia merasa pahlawan di depan panggung. Padahal Anda ketika meluapkan emosi Anda tulis. Bahasa kasar nih. Seakan-akan Anda menelanjangi diri sendiri. Seakan-akan Anda menelanjangi di depan orang. Kenapa? Karena itu aib. Di mata Allah itu tidak boleh. Tapi di mana manusia keren. Wih, hebat. Padahal hina di mata Allah. Sebaliknya orang yang diem. Wih, kalah dia. Gak bisa ngomong. Wih, gak ada apa-apanya kan. Emang dia ngaco sih. Bla 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 bla. Dia sabar. Ya Allah. Padahal Allah tahu dia yang benar. Yang diem itu benar. Yang banyak bacot tadi. Yang bicara banyak bacot itu adalah salah. Dia sabar. Ya Allah. Maka redaksi Al-Quran surat Al-An'am surat 6 ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sampai Anda menghina alladzina yad'una, orang-orang minta, berdoa, berseru, menyembah yad'una min dunillah. Menyembah selain Allah, jangan dihina. Masa menyembah batu, menyembah. Enggak boleh dihina. Enggak boleh dihina, ini larangan dari Allah. Sampai pun Anda berdebat lintas agama ini, Anda nggak boleh menghina Tuhan-Tuhan mereka. Ini redaksi Al-Quran, surah Al-An'am. Kenapa? Kalau mereka merasa dihina, disakiti, diserang, ya dia bangkit. Kurang ajar. Akhirnya dia mengikuti apa kata setan, ributlah. Faisubullah adwan bighairi. Maka mereka menghina-hina Allah, mencaci maki Allah tanpa ilmu. Subhanallah. Maka ketika kita punya lawan bicara, debat, kita sabar. Wah, dia semakin hebat, semakin keren. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalum. Semua orang dihiasi dengan perbuatannya. Ingat, tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Allah akan mewafatkan Anda, mengembalikan Anda kepada Allah, nanti Anda akan merasakan akibat itu semua. Subhanallah. Sekali lagi, ketika kita punya beda pendapat dengan orang lain, sabar. Mau diapain tetap harus sabar. Tapi saya hina, nggak ada harga dirinya, saya diem aja, diinjek-injek. Loh, kita ini berharga atau tidak berharga bukan di mata manusia, tapi di hadapan Allah SWT. Orang dijanjikan surga, yang satu dijanjikan neraka. Dari mana dijanjikan neraka? Karena redaksinya la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Orang yang ada ketakaburan di dalam hatinya, orang yang debat, emosi, itu pasti takabur, udah pasti takabur, melihat orang lain lebih rendah, dan orang itu tidak akan bergerak dari idenya, pendapatnya, yang disebut dengan batil haq, yaitu dia menolak kebenaran. Tetap saya benar, saya nepuh. Ini yang bahaya. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ketika orang seperti itu udah diam aja lah, sabar. Redaksi Al-Quranul Karim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinil insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Subhanallah. Ini luar biasa. Ini Nabi. Ini surat Al-An'am ayat 112. 112 surat Al-An'am. Ini Nabi. Musuh Nabi ini dilihat-lihat. Ini musuh Nabi ini. Hajar. Siapa sih? Setan, jin, manusia kumpul, berkolaborasi mereka. Jin dan manusia. Musuhnya siapa? Nabi dimusuhin. Yuhi ba'dhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Mereka mengatur siasat. Mereka bertutur kata yang indah memukau. Wih, gitu kan. Dia ngomongannya antara satu dan yang lain dibisik-bisikin, cara begini. Yang diserang siapa? Nabi. Jadi orang yang membawa kebenaran pasti diserang dengan orang yang tidak benar. Ingat tuh. Orang yang membawa kebenaran ada aja musuhnya. Surat Al-An'am 112. Nabi itu membawa kebenaran, diserang. Antara mereka kolaborasi. Oh ya, ini yuhi ba'dhum ila ba'dhin zurfal qawli ghurura. Antara satu dan yang lain dia memberikan ungkapan-ungkapan, tipuan-tipuan, kata-kata yang memukau. Zuhrufal qawli ghurura, perkataan yang indah tapi menipu. Antara satu dan yang lain, oh iya, untuk menghancurkan ini.
Istilah kita bersilat lidah, pandai sekali bersilat lidah. Untuk menghancurkan siapa? Nabi. Nabi diserang. Manusia dan jin berkolaborasi. Apa kata-katanya? Walau syaa rabbuka ma fa'alu. Walau syaa rabbuka ma fa'alu. Kalau Allah berkehendak, tidak ada ini semua. Maka redaksi awalnya wa kadzalika ja'alna, kami jadikan likulli nabiin, setiap nabi kanan kirinya ada musuh-musuh. Memang dijadikan oleh Allah. Apa kata-katanya? Fadharhum, maka tinggalkan mereka. Bayangin. Gak usah diladenin. Loh, kalau Anda meladenin, orang ngomong keras di grup, Anda rasa apa bedanya Anda dengan Sarimin? Waktu saya masih kecil ada istilah Sarimin. Sarimin pergi pasar, tung 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 tung. Sarimin ke bawa naik sepeda, prong prong. Sarimin apalah? Monyet-monyet yang tung tung tung. Anda bergerak dengan gendang orang lain. Maka kita diam. Ini redaksi, jangan hina-hina mereka. Udah diam aja. Kalau hina di emosi, itu hina kita lagi. Terus kita emosi, hina lagi. Akhir debat. Maka tidak dapat rumah di surga. Bapak-bapak, ibu-ibu ya Allah, dapat rumah di dunia aja susah. Gimana di akhirat? Kita nyari rumah, ya Allah. Harga permahal semua. Ya Allah, tinggal rumah di mana gitu. Nggak ada harga di rumah. Semua di atas 1 miliar, 1 miliar ya. Nah, sekarang ada rumah yang dahsyat sekali di surga. Kenapa Anda nggak kejar? Kita kadang-kala istilah orang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, udah banting tulang, ngeres keringat hanya untuk beli rumah. Allah Akbar. Mati-matian untuk beli rumah. Wih, cari uang, ya Allah, dapat rumah. Pegel minta ampun gitu. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, udah nyari uang, banting tulang, meres keringat. Ini bahasa-bahasa yang ya seperti itulah. Banting tulang, mana yang belum tulang dibanting, meres keringat, nggak usah diperes juga netes. Apalagi istilahnya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Mana ada ya kepala di atas tetap. Tapi ini ungkapan-ungkapan betapa susah nyari uang, apalagi untuk beli rumah miliar-miliar sekarang. Allah Akbar. Subhanallah. Kenapa Anda tidak berjuang punya rumah yang kalau Anda jalan dari ujung ke ujung itu 70 tahun, bayangin. Dan rumah itu abadi dan pasti dapatnya. Caranya gimana, Ustaz? Cara Anda sabar. Orang debat udah gimana, tenang. Tapi hina, sorry aja. Lu udah sabar. Lu Nabi aja nih, fadharhum wa ma yaftarun ini. Surah Al-An'am 112, tinggalkan mereka. Dia ngomong apa, terserah. Mereka ngomong mengada-ngadakan kebohongan-kebohongan, udah biarin aja. Oh, ini Quran, fadharhum wa ma yaftarun. Al-Quran, bapak-bapak, ibu, saya yakin di sini semua sepakat bahwa kita pegangi Al-Quran. Dan orang-orang musuh-musuh para nabi yang menghina, mencaci maki, walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah waliyardahu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Ini 112, tadi ini 113. Agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman, dia nggak percaya dengan pada akhirat. Tapi mereka tertarik dengan bisikan-bisikan setan tadi. Wih, kita keren, wih, ente keren, jatuhin dia, wih. Orang-orang menyenangkan sekali dan mereka melakukan apapun mereka lakukan, udah biarin aja. Udah kerjaan yang terserah mereka. Maka orang mau debatlah terserah, kita diam aja, sabar. Oh iya, sabar. Gak ada harga diri, Ustaz. Harga diri kita di Allah, bukan di manusia. Al-Quran mengatakan Anda disuruh diam. Tadi sudah saya bacakan Qurannya tuh. Yang kedua, Anda jangan mukhtalun fakhur, jangan membanggakan ini saya. Debat itu kan pasti ini saya. Argumentasi saya lebih kuat. Ente nggak argumentatif, ente reason nggak masuk akal. Anda terus gitu. Akhirnya kita innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Syaitan terus bikin Anda supaya panas-panas untuk saling bermusuhan dan saling membenci. Senang banget syaitan. Ini yang harus kita pahami. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis tadi Rasulullah mengatakan, aku jamin satu rumah di surga adalah mulia di mata Allah. Jadi orang Anda dihina, disakiti, padahal Anda benar, udah sabar. Tahu dari mana itu hadis Nabi bisa dapat surga? Apa? Rumah itu zaman Nabi dan Rasulnya. Tarkul jawabi 'alal jahili jawabun. Meninggalkan jawaban berarti tidak bereaksi. Diam aja udah. Terhadap orang yang bodoh adalah jawaban. Jadi jawaban tuh orang yang bodoh, yang ngebacot, yang ngomong bla 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 bla. Diam jawabannya. Kok diam? Jawab dong. Jawaban yang benar adalah diam. Tarkul jawabi, meninggalkan jawaban. Alal jahili jawabun. Terhadap orang yang jahil udah diam aja. Itu mau diapain lagi? Qimmatul adab.
Tajahuluka an qalilil adab. Adab perilaku yang tinggi, yang luhur. Budi pekerti yang paling luhur, yang paling tinggi di saat Anda mampu mengabaikan, tidak ngeladenin maksudnya. Mampu tidak mengindahkan, berarti membiarkan perilaku orang-orang yang tidak punya adab. Kalau tidak punya adab, udah sabar aja. Di WA group dibiarin, oh iya, diam. Dia utama baca, wah merasa menang, biarin. Yang penting mulia di mata Allah. Ini baru satu perilaku. Baru satu perilaku. Nanti kita akan kupas perilaku-perilaku yang lain, sehingga kita bisa mengerti, Masya Allah. Masih banyak sekali ya, maka kita jangan sedih hati. Karena kalau Anda di-remove dari WA group, padahal kita nggak debat, diem aja nggak ngapa-ngapain. Ada aja alasan, karena benci, ya sudah nggak apa-apa. Sabar. Nggak usah debat, kenapa sih di-remove? Udah biarin aja lah. Saya di-remove, pernah di-remove, santai aja, nggak masalah. Saya nggak mau ngamuk, biarin aja. Kan ada Allah, dan dijamin surga. Ngapain kita debat? Subhanallah. Baik, mudah-mudahan ceramah hari ini ada manfaatnya buat kita semua, Bapak-Bapak Ibu. Bersabarlah, gitu. Lisan kita ini bisa menyebabkan neraka atau surga. Maka diam lebih baik dalam konteks kita perdebatan. Mudah-mudahan nanti kita akan kupas lagi perilaku-perilaku apa saja dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang sangat mulia di mata Allah walaupun hina di mata manusia. Atau kadang-kala hina di mata Allah atau mulia di mata manusia. Dilihat nanti, kita lihat ya. Masih banyak lagi perilaku-perilaku ini. Ya, saya rasa ini dulu, mudah-mudahan ada pertanyaan apapun yang saya bisa jawab. Kebetulan saya juga harus istirahat ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kalau Anda debat dengan siapapun, keep smiling, keep smiling. Caranya gimana? Banyaklah berzikir. Tata hati kita sehingga hati kita tidak mudah marah emosi. Jangan sampai kita marah emosi. Lampiaskan hawa nafsu kita puas. Padahal di mata Allah adalah hina, na'udzubillah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Rina. Sudah ada beberapa pertanyaan ini Pak. Kurang lebih mereka bertanyanya sama masalah perdebatan dan tapi beda-beda nih di industrinya berbeda. Yang pertama itu saya mau tanya Ustadz, bagaimana kalau debat dalam mencari solusi dari suatu masalah yang dihadapi bersama? Apa beda debat dengan diskusi? Dalam diskusi juga timbul beda pendapat. Kalau debat itu Bapak-Bapak Ibu menunjukkan PMI, show off, argumentasi, tidak lagi berbicara solusi. How to solve the problem, enggak. PMI-nya, bagaimana menyatakan solusi, enggak. Tapi inilah saya begini. Dan dari tendensi untuk menjatuhkan orang lain itu lebih besar, nampak dan tertuturkan. Kalau solusi wasyawiru fil amr, dia terdaksi Ali Imran 159. Kita tidak debat, tapi bermusyawarah, duduk bareng. Mediasi lah kalau bahasa apa hukum gitu kan. Itu harus ada penengah di situ. Kalau tidak, maka ketika kita berdiskusi beda. Misalnya dalam apalah, dalam hukum. Ini beda apa enggak? Dalil ini begini, dalil ini begini. Maaf Pak, suaranya kayak robot. Misalnya kalau kita yang salah satu seksinya. Sebentar ya, saya tadi coba ikan saya tidak masalah. Halo. Ya, masih sama nih Pak. Masih, yang lainnya juga pada nggak dengar suara Bapak dengan jelas. Tadi sama juga bilang enggak. Di saya juga gitu. Di chat ada beberapa orang yang suaranya bilang bermasalah dan tidak bersih. Saya ingatkan perintah host ya, sebentar ya. Ini saya bisa masuk lagi.
Tes suaranya 1, 2, 3. Halo. Halo, tes. Arina, tes. Oh, Rina keluar dari grup sebentar. Host. Sudah jelas, Pak? Jelas ya, alhamdulillah. Ya. Baik, saya nggak tahu Tadi siapa. pertanyaannya, saya nggak jelas dari awal tuh, Pak, untuk dalam diskusi dan Bapak-bapak, ibu-ibu, perdebatan itu lebih condong menunjukkan saya untuk menjatuhkan orang lain. Inilah saya. Dia tidak bicara how to solve the problem, menyelesaikan masalah. Debat, contoh debat. Yang penting ini bidah. Ini nggak bidah, oh, udah ribut. Tapi Anda tinggalkan. Kalau sama-sama belajar, cari dalilnya apa sih? 1, 2, 3, 4. Oh, ini dalilnya begini. 1, 2, 3, 4. Oh, beda-beda pendapat dalil. Oh, perspektifnya beda, cara melihat hukumnya. Akan nampak. Maka itu kalau saya lihat debat itu lebih emosionalnya lebih tinggi daripada ininya. Logical thinkingnya rendah, emosinya lebih tinggi. Maka tidak akan mendapatkan solusi. Maka itu daripada tidak dapat solusi, semakin ada permusuhan, dengki dan hasad dan saling membenci, lebih baik ditinggalkan. Kira-kira gitu, itu perbedaannya. Nah, kalau diskusi kita harus wajib wasyawirhum fil amr, kita bermusyawarah. Maka itu harus ada penengah supaya tidak terjadi emosi, moderator lah, moderat di tengah. Allah alam. Ada yang lain? Rina, halo. ada, Pak. Oke, kalau ini Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana kalau kita berdebat dalam rangka mencari kebenaran, dalam rangka menegakkan agama Allah? Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, dilihat konteksnya. Kalau saya katakan benar semua, ya nanti akhirnya pembenaran semua, ribut semua gitu kan. Kita seandainya dalam persidangan harus jelaskan kulil haq walau kana murran, katakan yang benar walaupun itu pahit. Perkataan yang benar di depan Sultan Jair, di depan penguasa yang zalim, itulah jihad di jalan Allah. Mengatakan perkataan yang benar di hadapan orang pemimpin yang zalim adalah jihad di jalan Allah. Walaupun akibatnya adalah dia dibunuh oleh penguasa. Itu jihad di jalan Allah. Melihat konteksnya. Kenapa? Kalau Anda tidak katakan, efeknya kemana-mana. Maka harus mengatakan yang benar. Nah, kalau hanya debat begini saja, efeknya nggak kemana-mana, tinggalin aja. Maka dilihat konteksnya. Jelas nggak Mbak Rina? Iya, jelas Pak. Ya, ada yang lain? Bukan jelas suaranya, maksudnya terangannya. Iya, jelas. Salah. Jelas Pak. Terangannya. Bukan suaranya, kalau suara insya Allah. Oke, ini ada yang direct message ke saya. Assalamualaikum Ustadz. Di dalam dunia pendidikan atau ilmiah, masalah debat itu sering terjadi. Bagaimana kita sebaiknya bersikap dalam situasi perdebatan seperti itu? Lihat ketika kita debat tuh kita kan rasa udah emosi, udah nggak benar. Udah tim tenang. Walaupun Anda sebetulnya 1+1 2, dia mengatakan 1+1 10, ya udah biarin aja. Oh hina dong, ya nggak masalah. Kalau sudah emosi, udah nggak pakai ini. Lihat nih tangan saya. Ya. Yang benar kan keseimbangan. Hati dan akal seimbang. Kalau emosi lebih tinggi, nah ini kan turun. Logical thinking kita drop, gitu kan. Marah. Maka orang marah itu ininya nggak main gitu. Udah depan orang, kamu ngerti nggak ya? Gitu pakai suara udah depan mukanya, pakai suara keras. Ngapain udah ngomong biasa aja denger? Kenapa pakai suara yang keras? Nggak masuk akal. Meja yang keras dipukul, bop, dan seterusnya. Sakit lah gitu. Jadi memang ini nggak jalan. Gitu. Maka itu latah tutup. Jangan marah. Jangan marah, walakal jannah, Anda mendapatkan surga. Ketika Anda diserang, emosi, sabar aja. Ya Allah, aku hanya mengharap engkau dapat surga. Hadis qudsi. Jadi lihat dulu konteksnya. Kalau memang masih ada, walaupun seilmiah apapun, tapi kalau sudah emosi, tinggalkan. Karena yang terjadi adalah hasad. Hasad itu at-tamanni bi'izal tinimatil ghair. SMS senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, tuh hasad itu. Gitu kan.
Jadi akhirnya kita menjatuhkan orang lain, niatnya na'udzubillah min dzalik. Allah alam. Ada yang lain? Oke, ada Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini teman ada yang memakai nama suami di belakangnya. Lalu saya sampaikan, coba cari bagaimana hukumnya jika pakai nama suami. Malah temannya ini bertanya, maksudnya apa, hukum apa? Jika saya sampaikan akan berdebat, akhirnya saya pilih diam saja. Ini apakah tindakan yang benar Ibu ini atau gimana nih Pak? Dengan situasi ini. Daripada debat, mendingan kita tinggalkan aja. Kan gini, seandainya Aisyah ini punya bintu Abu Bakar. Nah, di budaya kita, Aisyah siapa? Aisyah Muhammad karena suaminya Muhammad, kan gitu, betul nggak? Ibu siapa? Bu Muhammad, gitu kan. Istrinya Ismail siapa? Ya Bu Ismail, gitu kan. Budaya kita. Di dalam Islam, menisbatkan nama kepada orang lain sementara dia bukan ayahnya itu haram. Maksudnya bahwasanya dia adalah anaknya Abu Bakar, bukan anaknya Muhammad. Nah, innamal a'malu binniyat. Apakah nisbatnya Aisyah Muhammad ataupun Ibu Muhammad ini adalah menisbatkan Aisyah adalah anaknya Muhammad atau sekedar hanya nama suami karena budaya kita begitu? Ibu siapa? Itu Ibu Ahmad lah itu. Oh, Ibu siapa? Bu Rudi gitu kan. Ibu siapa? Bu Ali gitu kan. Ibu siapa? Apapun namanya. Ibu Iwan Budi Wati itu kan. Istrinya namanya Wati, suaminya namanya Budi. Ibu siapa? Ibu Budi itu. Oh, budaya itu seperti itu di Indonesia. Apakah niat mereka? Oh, Wati ini anaknya Budi, nggak ada niat seperti itu. Sementara perbuatan itu tergantung nih niat. Nah, budaya kita ini dirubah dengan Islam. Kalau bisa Wati anak siapa atau Aisyah anaknya Abu Bakar. Nah, dia belum mengerti, ya sudah, nggak usah dipermasalahkan. Tidak perlu. Kenapa dipermasalahkan? Nanti debat. Karena niat dia si ibu tadi memakai nama suami itu bukan menisbatkan dia anaknya suami, bukan. Karena memang budayanya seperti itu. Pak Dedi, Ibu Reti, ibu siapa? Bu Dedi. Wajar itu kan. Gitu kan. Ibu saya namanya Siti Thayyibah, bapak saya namanya Rahman. Siapa? Bu Rahman. Bu Rahman, oh iya, dialog lah. Tapi tidak dinisbatkan ibu saya itu anaknya si Rahman, gitu. Tidak ada niat. Sementara halal dosa tidak dosa itu tergantung nih niat. Innamal a'malu binniyat. Allah alam, ya. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Oke. Selanjutnya Pak, bagaimana menafsirkan ayat bahwa Allah mengunci mata, hati, dan pendengaran penglihatan mereka, orang-orang kafir. Bagaimana dengan hidayah Allah karena upaya manusia itu sendiri atau karunia Allah? Semua karunia Allah. Dan karunia Allah itu bikin aturan manjahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada aku, maka aku kasih jalan keluar yang banyak. Kami berikan jalan petunjuk yang banyak. Jadi nggak bisa dipisahkan. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru biqaumin, Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Jadi saling berkaitan. Jadi tapi semua itu karunia Allah, semua karunia Allah semua. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Ya Allah, kami bersyukur, ya Allah, Engkau telah memberikan hidayah kepada kami. Kalau bukan Engkau, ya Allah, kami tidak akan dapat hidayah. Berarti karena karunia Allah. Tapi bukan serta-merta hanya karena karunia Allah kemudian kita tidak usaha, kita harus usaha. Ini sekarang Bapak-bapak Ibu sedang usaha mencari cahaya, yaitu hidayah dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara belajar, nge-zoom sekarang ini. Gitu. Jadi tidak ada. Nah, orang-orang dimatikan hatinya karena ulah mereka. Sekilas memang Allah mengunci, oh berarti Allah yang mengerjakan. Iya, tapi akibat dari mereka kan hukum alam ada. Anda melakukan ini, faman absara falinafsi wa man amiya fa'alaiha. Barang siapa mendapatkan petunjuk, sungguhnya buat dirinya sendiri. Tapi barang siapa menutup petunjuk itu, dia menutup dirinya sendiri. Itu aturan Allah. Maka ketika kita ngeliat aturan Allah, ingat,
Ini aturan Allah. Barang siapa faman absar falinafsi. Barang siapa yang mencari cahaya Allah, betul-betul mencari cahaya Allah, falinafsi, ya dia yang dapat untung. Waman amya, barang siapa menutup, maka dia fa'alaiha. Wa ma ana 'alaikum bihafidz. Nabi Muhammad SAW tidak bisa ngejagain Anda semua itu gara-gara Anda. Gitu. Ini dalam surat Al-An'am ayat 104 gitu kan. Qad ja'akum basairun min rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alaiha. Telah datang bukti yang nyata jelas-jelas kepada kalian. Barang siapa mengambil kebenaran ini, maka sesungguhnya dia memberikan buat dirinya sendiri. Barang siapa yang menutup kebenaran ini, mendustakan, menolaknya, maka dia akan mendapatkan kerugian baginya. Subhanallah. Jadi siapa yang menutup sebetulnya dirinya sendiri. Ya. Dia menghina Islam, dia menghina ini. Sekarang kemunafikan luar biasa. Baru saya menyadari kenapa di Indonesia ini ratusan tahun kita terjajah. Karena orang-orang kita berkolaborasi dengan para penjajah, dengan Belanda, dengan Jepang. Mereka berkolaborasi. Jadi kemunafikan luar biasa di sini. Jadi mudah-mudahan kita terjauh dari ini. Jadi kalau kata-kata itu menafsirkan karena berdosa manusia. Loh, kalau hanya ujuk-ujuk tiba-tiba Allah mengunci tanpa apa-apa, wah berarti Allah yang zalim. Sementara Allah tidak pernah zalim kepada hamba sekecil apapun. Fatila, sekecil apapun Allah tidak pernah zalim. Allahu a'lam. Yang lain? Oke, alhamdulillah tadi pertanyaan terakhir Pak. Silahkan ditutup. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Kebetulan kita ini dalam berjuang di Kepulauan Mentawai, kita sedang membutuhkan dana untuk pembangunan, khususnya asrama putri yang belum selesai, dan itu asrama putri untuk pendidikan anak-anak mu'alaf. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan ada rezekinya, silahkan bisa bersinergi, berkolaborasi dalam dakwah. Ada pembangunan asrama putri, kita menampung anak-anak asrama putri di Mentawai. Ya. Silakan yang mau mencatat dulu lah, paling tidak mencatat. Kalau ada rezeki, silakan kita sama-sama berjuang di Mentawai, dakwah di sana. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya harap ilmu ini jangan buat diri kita. Ilmu ini juga buat siapapun yang belajar, depan kita, kanan kiri kita, anak kita, istri kita, suami kita kasih tahu, diam itu adalah mulia di mata Allah. Tentu melihat konteksnya ya. Diam itu mulia di mata Allah. Mungkin hina di mata manusia, tapi yang penting mulia di mata Allah. Baik Bapak Ibu, insya Allah bihaulillah besok pagi hari Ahad, pagi waktu Indonesia bagian Barat, kita akan bertemu kembali. Ya. Insya Allah, marilah kita tutup hari ini insya Allah dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.